Baik teman-teman, kita persiapkan terlebih dahulu ya. Juga kita sudah mendengar suara murotalan itu, kita mau sholat subuh terlebih dahulu teman-teman. Ayang. Saya nggak kenal ini. Ayang siapa, Bang? Kok kenal apa, Dik? Hah, Ojono kenal apa? Gak tahu, lupa aku. Tahu ketemu apa enggak aku? Udah lupa. Ayang Cikarang apa yo? Yang Cikarang ya siapa? Iya kok. Kok sekalian kamu kasih. Siapa namanya itu loh yang Ayang Cikarang? Emang kita pernah ketemu? Udah pernah ketemu. Yang pas apa? Yang Wijaya. Iya itu. Yang tulus. Tulus Cikarang. Citra Kara, pohon Cikarang. Udah pernah ketemu berarti apa, Mas? Nggak tahu, ini lupa ya. Hah? Bang Mas? Bukan, aku paham energinya ini. Saya baru pertama ketemu. Oh, bukan ini gitu. Tapi namanya Tulus. Yang Tangerang kali. Ya kamu pernah cerita ke Dik? Awas, apa Mas? Nyerang apa Mas? Mundur. Hati-hati, Mas. Mas hati-hati, Bu. Hati lu. Dari apa-apa kok. Pas. Ramah. Cari napa-napa. Yang pada kamu cerita ke Bapak itu yang udah pantol lah itu sahabatnya. Bukan kata Mas Kasim. Ini jadi yang Tangerang Beneluan tadi kok. Assalamualaikum. Salam. Mas. Assalamualaikum. Anataka sekai o namoru koto ga dekinai na. Sekai no akaeshi ya ne naranai de kudasai. Apa? Saya tidak mengerti bahasanya yang didengar. Onijan. If you cannot to protect the world, then don't be destroyer of the world. I know speak English. Kimochi. Speak Indonesian. Leikuku. Apa? Language Indonesian. Jika kau tidak bisa melindungi dunia, maka jangan menjadi perusak dunia. Dostro ya? Apa sih, Bang? Itu tadi Maksudnya apa? Saya nggak paham apa yang kamu katakan. Benar yang dikatakan mereka. Tapi tidak menyadarinya. Untungnya apa saya membunuh Mas Gelis? Untungnya kau menggagalkan kesembuhan Sanbatra. Kenapa saya tidak membunuh Sanbatra langsung daripada saya membunuh? Karena kau tidak mampu. Loh, itu kan rencana saya. Sederhana. Kalau Mas Gelis tidak memakan, yang dimakan Sanbatra kan sudah selesai. Lagian bayaran tetaplah bayaran. Kenapa sih tabib itu materi dengan bayaran? Kami tidak akan menyembuhkan makhluk yang buruk, sedangkan dia memiliki cara yang baik. Kalau memang dia itu untuk menyembuhkan, diberi ilmu oleh Tuhan untuk menyembuhkan, kenapa apa harus dengan uang? Tulus dari hati ngapa? Mungkin saja jika tabib Madelik tulus, Tuhan menggagalkan rencana untuk mematikan si Madelik itu. Termasuk dirimu, saya yakin. kepercayaan, Bang. Makan. Jangan dimakan. Yang ngikutin dong, Bu. Sebagai Pak Ketua yang terhormat, jika di sana ada pembelaan, di sini pun sama ada pembelaan. Jika di sana pengennya benar, sama di sini juga pengennya benar. Jadi sebagai ketua pimpinan para tabib dunia harusnya bisa menjadi titik tengah. Jangan saling membela sana,
Jangan membela sini. Kita cari solusi yang tepat, solusi yang tengah-tengah, Tuhan. Betul. Saya siap, jika memang saya salah dihukum, saya siap. Tapi dengan keadilan. Bukan seperti ini. Panggil pihak Sambada mana. Biarkan kami berbicara. Dia membela. Atas kehendaknya saya membela. Atas apa yang saya ketahui. Ingat, kami tabib memang tidak memiliki kekuatan untuk berperang. Tapi kami memiliki masa. Dan kami pasti akan dibela oleh banyak orang. Jika sampai kau berbohong mengarang cerita ini, saya pastikan kau dan kawan-kawanmu ini dan semua makhluk yang berkecimpung di antaranya akan diburu habis-habisan. Saya tidak pernah takut dengan itu. Baiklah, jika memang ada keraguan antara kebenaran kejadian itu, maka akan lebih baik saya memanggil pihak Sambada untuk dihadapkan denganmu. Dan saya butuh saksi yang benar-benar tidak memihak kemanapun untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Sohibul wilayah. Panggil. Tunggu, saya yang akan memanggilnya. Silakan. Di mana kejadian itu? Sebelah barat. Tuh, kokat aku masuk. Kita saya foto tata Bu. Saya bertanya terlebih dahulu, apakah dirimu melihat kejadian sesosok makhluk, yaitu tabib yang terbunuh karena keracunan? Iya, saya melihat sangat jelas dari awal hingga akhir. Baiklah, saya percayakan kesaksiannya terhadap makhluk itu. Saya ingin kau menceritakannya. Baiklah, akan saya ceritakan kejadiannya. Jadi seperti ini. Saya disuruh oleh tabib, yaitu wakil dari dirimu, untuk mencari obat kekurangan untuk menyembuhkan Tuan Sambada. Obat daun. Benar, Musuh ketawa. benar. Benar, kau setuju dengan itu? Lalu saya mendatangi keberadaan tumbuhan itu, dan tumbuhan itu sudah diambil oleh manusia ini. Dan tidak ada yang lain lagi. Saya tidak melihatnya. Setelah itu saya mencari manusia-manusia ini, karena manusia-manusia ini sedang berurusan dengan Tuan Sambada yang ingin tabib itu sembuhkan. Dan manusia-manusia ini sudah berkali-kali membohongi dari pihak saya, mengadu domba. Jadi setelah saya mengetahui bahwasanya tumbuhan itu ada di manusia ini, saya langsung memintanya. Tetapi manusia ini tidak ingin memberikannya. Dan dia memberikan tumbuhan yang palsu kepada saya. Setelah memberikan tumbuhan yang palsu itu, manusia ini berusaha untuk memaksa tabib itu memakan daun itu. Berarti yang dimaksud musik ketawangi bukanlah tumbuhan itu. Itu Bukan. adalah palsu. Inilah racun. Sampai tabib itu tidak hafal dengan bau tumbuhan ini. Jelasin Mas Toh. Karena tabib menolak untuk memakannya, mereka paksa. Astagfirullah. Dengan cara seperti apa? Maksa buka mulutnya dan menelannya. Suruh untuk menelan. Pada saat itu kau tidak bisa menahan untuk melindunginya. Saya sudah berusaha untuk menahannya. Istra. Tidak usah ikut campur dengan urusan saya.
Pancen. Sampai ada 2 korban di tempat itu. 2 korban itu adalah makhluk yang berusaha melindungi. Benar, Mati gitu. Benar sekali. Untung saja saya bisa kabur dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Setelah itu, saya menceritakan semuanya dan memberitahu kepada ketua. Berbeda halnya dengan manusia itu. Mereka memang pandai berbohong. Mereka pintar adu domba. Bahkan makhluk yang sering dia temui, dia adu domba dengan makhluk yang lain. Masalah bohong atau tidak, kita memiliki saksi. Saya tidak peduli dengan itu. Yang ingin saya dengar kejadian menurut mereka. Apa yang ingin kau sangkal dari ceritanya? Sangkal, Mas. Logika paling dasar, pemikiran yang paling sederhana. Dia adalah makhluk yang kuat. Begitu dengan wakil tabib, tentunya bukan makhluk yang sembarangan. Betul. Apa ya bisa tidak melawan diriku yang hanya sekedar manusia yang Tunggu tidak dulu. punya apa-apa. Kau tidak punya apa-apa. Tolong Tuan Ini Tabib, waktunya. Berikan dia kesempatan. Nah, Baik. dia ngomong saya tidak bicara sama sekali. Apa ia bisa menghalangi saya? Apa ya dia tidak mempunyai kekuatan untuk melempar saya ketika saya memaksakan? Itu ilmu paling dasar sederhana, Tuan. Seperti Tuan ketahui, manusia mempunyai keterbatasan. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar, Tuan sudah tahu. Itu yang saya sangkal yang pertama. Dari sangkalannya saja dia sudah berbohong. Katanya dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. sabar. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dan dia mengambil pedang yang dimiliki oleh Tuan Sanbatra. Bagaimana dia tidak memiliki kekuatan sampai dia bisa mengendalikan pedang itu? Merembet Yang kedua, terus. ketika dia berbicara saya diam. Karena yang namanya benar sampai kapanpun tetaplah benar. Betul, Mas. Ketika saya berbicara sedikit, dia langsung ditaplak dengan 1000 kata. Nah. Karena dia itu mau ingin menutupi sebuah kesalahannya, Tuhan. Itu sudah jelas. Ah, Lebih baik kau diam daripada saya harus berpikir buruk tentangmu. Baiklah, nyatanya buruk itu loh. silakan lanjutkan. Kejadiannya memang seperti itu. Dia yang memaksakan. Ayo cepat. Cek. Tumbuhan ini benar atau tidak. Kita tidak punya urusan dengan manusia ini. Padahal saya sudah menghalangi. Tapi di Thailand ada layang-layang. Jadi nggak sidang ngeplok. Misalkan, harapan saya mengelabui si tabib biar dia itu lupa dengan tumbuhan ini sehingga dia tabib langsung bawa tumbuhan itu ke Tuan Sanbatra. Itu harapan saya. Tapi dia memaksakan. Ayo cepat makan tabib. Buktikan bahwasanya tumbuhan ini benar atau tidak. Kalau memang tidak, kita cari yang lain. Memang manusia pandai berdusta. Kalau memiliki pembelaan apa? Saya beri kesempatan kau berbicara. Di sini saya mengatakan, kau manusia jangan ikut campur dengan urusan saya. Kau lebih baik pergi dari tempat ini. Dia malah maksanya untuk memakannya. Cukup. Sudah saya katakan, manusia ini memiliki otak besi. Biarkan saya ngomong. Silakan. Tuhan merencanakan, merancang sebuah mulut. Tentunya tidaklah sebodoh itu. Adanya makanan masuk ke mulut, kalau dia tahu dipaksa, dia bisa melepehnya. Kenapa dia terlalu? Mana mungkin saya bisa memaksakan sedangkan tenggorokan dia yang mengatur sendiri. Untuk mengenai dua makhluk yang mati memang benar apa adanya. Saya mengatakan. Karena apa? Setelah tabib itu mati, dia memanggil temannya untuk membunuhku. Saya punya hak bukan untuk melindungi diriku? Bagaimana saya tidak meminta bantuan? Karena di situ saya sudah terdesak.
Sudah saya katakan, manusia ini pandai berbicara. Pasti manusia ini sudah mempersiapkan jawaban-jawaban untuk meyakinkan dirimu. Jangan ngejel, anu. Karena itu sering terjadi terhadap diri saya. Lantas, dengan cara apa dia membunuh sahabatmu itu? Sudah saya katakan, dia mengambil pedang yang dimiliki oleh Tuan Sanbatra. Dia menggunakannya untuk mengambil hewan peliharaan dari Tuan Sanbatra dan mengendalikannya dan mencapik-capik. Lantas kenapa dia tidak memilih membunuh dengan hewan peliharaannya saja? Saya ingin tahu alasan itu. Karena dengan tumbuhan itu, jejaknya akan hilang semuanya. Malah justru dengan tumbuhan itu bikin geger. Kalau saya mau hewan peliharaan, tidak ada susahnya dimakan habis hilang. Ya atau tidak? Kalau itu kan saya mau meninggalkan bekas. Sudah kau cukup menceritakannya? Atau dirimu masih ada yang masih tertinggal? Ingat, manusia ini pastinya sudah mempersiapkan semuanya, mempersiapkan jawabannya untuk meyakinkan dirimu. Karena manusia ini memiliki otak besi. Daripada kita susah payah, Ini dah. ya, bisa menjelaskan secara detail kejadiannya seperti apa. Saya ingin mendengar jawaban dari kalian sehingga saya bisa mencocokkan jawaban mana yang benar. Itu cara saya. Ya. Tuan, jika memang saya bersalah, saya siap dihukum model apapun. Kita bener, Mas. Siap. Siap apa? Tanyakan Tuan yang jelas. Buatlah perjanjian di lingkaran ini. Ah, Lakukanlah sumpah sehingga kau bisa meyakinkan perundingan di lingkaran ini. iya gue. Baiklah, saya siap melakukan apa saja. Itu sebabmu. Baiklah, kita memiliki kesepakatan. Ada dua jawaban yang berbeda. Mungkin satu diantaranya adalah benar, atau bahkan dua diantaranya salah semua. Di antara jawaban-jawaban itu, yang memiliki jawaban bohong atau direkayasa, saya pastikan kalian harus memakan daun itu. Daun racun itu, saya kasih dua pilihan. Yaitu memakan sukarela, atau jika menolak, akan saya paksakan daun ini masuk ke dalam tubuh kalian. Oh, bos. Setuju dengan itu? Baik. Dirimu. Setuju, Mas. Sangat setuju Tuan. Tapi sebelumnya izinkan saya berbicara. Ngapain waktu hari?